Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk bisa kajian bersama. Insya Allah kita masih melanjutkan tema tentang masalah kurban. Dan yang akan kita bahas adalah syarat menyembelih yang syar'i. Sudah belum ini kemarin? Belum. Yang terakhir apa kemarin? Panitia sebagai perantara pembeli kurban. Berarti ini sudah ya? Oh, baik. Tentang cara menyembelih sudah? Nah, berarti sekarang distribusi hewan kurban. Bagaimana cara menyalurkan hewan kurban yang benar? Baik. Jadi kegiatan berkurban itu sudah selesai sampai penyembelihan. Ibadah kurban itu adalah sampai menyembelih. Kalau sudah disembelih, maka kurban sudah selesai. Sehingga andaikan, ini pengandaian ya, ada orang yang tinggal di daerah pelosok dan dia hanya satu keluarga, suami, istri, dan anak, tidak ada yang lain. Lalu mereka menyembelih hewan kurban. Satu dia sembelih. Maka sembelihan hewan kurban itu mungkin hanya dikonsumsi oleh keluarga mereka saja. Oleh suaminya, istrinya, dan anak-anaknya. Mau disedekahkan kemana? Kanan kirinya nggak ada orang. Sah nggak kurban seperti ini, Pak? Sah atau tidak? Sah. Karena ibadah kurban itu selesai sampai menyembelih. Begitu sudah disembelih, berarti dia sudah berkurban. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, batasan larangan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong kumis, tidak boleh potong rambut, itu sampai kapan? Sampai menyembelih. Begitu sudah menyembelih, maka larangan dilarang potong kuku, dilarang potong rambut, sudah tidak berlaku. Sehingga mereka silahkan potong kuku. Sementara untuk distribusi di sini ada perintah dari Al-Qur'an. Perintah dari Al-Qur'an terkait pemanfaatan. Bagaimana cara pemanfaatan yang tepat untuk hewan kurban? Di situ ada perintah dalam Al-Qur'an. Fakulu minha wa at'imu. Silahkan kalian makan hasil dari hewan kurban itu dan berikan makanan kepada yang lain. Coba kita baca ayatnya. Ada 2 ayat dalam Al-Qur'an. Ada di surat Al-Hajj ayat 28 dan di Al-Hajj ayat 36. Dua-duanya menyebutkan tentang bagaimana cara pemanfaatan hewan kurban. Kita buka di Al-Hajj ayat 28. Kita tulis di sini ya. Di Quran surat Al-Hajj. Ayat berapa tadi, Pak? 28 dan 36. Sekarang kita buka ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum
وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Agar dalam kegiatan haji itu mereka bisa menyaksikan aneka manfaat yang akan mereka dapatkan. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Yang dimaksud di sini adalah hari kegiatan haji. Kegiatan haji itu dimulai hari apa, Pak? Mulai tanggal berapa? Ya, 9. Kalau 8-nya ini anjuran, tarwiyah. 9, 10, 11, 12, 13. Kalau mau nafar tsani, maka dari hari Arafah sampai selesai hari tasyrik. Yang ini dianjurkan untuk memperbanyak takbiran. Makanya kalimatnya wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka banyak menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah diketahui, maksudnya mulai Arafah sampai hari tasyrik. Dianjurkan untuk memperbanyak apa? Takbiran. Meskipun takbiran itu sudah dimulai sejak tanggal 1. Jadi sekarang jenengan sudah boleh takbiran. Nanti ketika bubar pengajian sambil takbiran, ketika di jalan, ketika di kendaraan, itu sudah boleh untuk dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dibaca berulang-ulang sebagaimana takbiran ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Fakulu minha, maka makanlah darinya, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikan kepada orang yang tidak mampu, yang fakir. Berarti di sini ada 2 perintah dalam penyaluran kurban. Apa, Pak? Suruh makan, yang kedua suruh bagikan kepada orang miskin. Maka di ayat 28 di situ terdapat perintah. Ayat 28 ada perintah makan dan sedekahkan. Baik. Sekarang kita coba lihat ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 36 dari surat Al-Hajj. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. Dan onta-onta al-budna ja'alnaha lakum, kami jadikan onta itu sebagai bagian dari syiar agama Allah untuk kalian. Lakum fiha khair, kalian bisa mendapatkan aneka kebaikan di sana. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelih onta itu sambil berdiri. Shawaf itu adalah berdiri dengan 3 kaki. Sehingga salah satu kaki onta itu ditekuk. Karena onta ketika disembelih itu dengan cara tidak sebagaimana sapi yang direbahkan, tapi dia disembelih dengan cara berdiri. Disebut oleh para ulama disembelih di daerah manhar. Coba kita lihat ya. Onta itu disembelih di sini, Pak. Ada kata apa ini, Pak? Tulisan an-nahar.
An-Nahar. Ada tulisan An-Nahar? Kelihatan? Nah. Titik inilah tempat melukai onta ketika disembelih. Dan onta ketika disembelih itu kakinya dilipat satu. Salah satu kaki depan, kaki yang depan diikat satu. Yang nyembelih datang dari depan. Sehingga ketika kaki depannya diikat satu, maka onta ini tidak bisa nendang. Kalau nendang kan jatuh dia. Karena kakinya tinggal, yang depan tinggal satu. Karena onta itu yang aktif depannya. Onta itu yang aktif depannya. Beda dengan sapi, kuda, dan seterusnya. Sapi kalau nyepak kemana? Samping. Ya. Kaki belakang nyepak ke samping. Maka jangan dekati sapi dari samping. Kalau kuda, nyepaknya kemana? Ke belakang. Sehingga jangan dekati kuda dari belakang. Kalau kambing, nyeruduk, maka jangan dekati dari depan. Onta itu nendang. Sehingga orang ketika mengendalikan onta, itu yang dikendalikan kaki depan. Saya pernah melihat ada orang yang ada onta yang kaki depannya itu diikat. Kaki depannya diikat dengan tali kanan kirinya. Sehingga ketika dia berlari itu nggak bisa cepat. Larinya nggak bisa cepat. Tapi kaki belakangnya dilepas, dibiarin. Karena ini onta yang paling nakal, maka hanya dia saja yang diikat kaki depannya dengan tali, samping kanan kiri begini. Sementara onta yang lain dilepas. Karena yang lebih aktif dari onta itu adalah kaki depannya. Makanya kaki depannya ditekuk satu. Baik. Fa'idha wajabat junubuha, ketika perutnya sudah jatuh, berarti onta itu sudah mati. Fakulu minha, maka silahkan kalian makan darinya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikan makanan kepada al-qani', orang yang qana'ah. Orang yang qana'ah artinya yang enggak minta-minta. Wal mu'tar, dan yang meminta-minta. Orang yang membutuhkan. Sehingga di sini orang yang enggak meminta itu disebut dengan orang yang kaya, statusnya sebagai hadiah, dan orang yang meminta, orang miskin, pemberiannya statusnya sebagai sedekah. Maka di Al-Hajj ayat 36, di situ ada perintah makan, sedekahkan, dan hadiahkan. Tiga inilah pemanfaatan hewan kurban yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa Pak bedanya antara sedekah dengan hadiah? Apa bedanya antara sedekah dengan hadiah? Kalau sedekah itu? Untuk wali murid. Kalau sedekah itu gimana? Sedekah itu diberikan kepada orang yang statusnya lebih rendah. Ini sedekah. Kalau hadiah, kepada orang yang sejajar atau kepada orang yang lebih tinggi. Ini hadiah. Makanya Nabi SAW tidak boleh menerima sedekah. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi dari Nabi SAW. Kalau saya tanya, Pak, ada nggak orang yang lebih kaya dari Nabi Muhammad SAW? Di dunia ini banyak. Bahkan bisa jadi umat-umatnya jauh lebih kaya dibandingkan Rasulullah SAW. Kaya dunia. Tapi secara status sosial, tidak ada manusia yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah, karena hadiah itu bisa datang dari bawah ke atas. Baik, sehingga di antara penyaluran hewan kurban adalah boleh diberikan kepada orang yang lebih tinggi sisi kekayaannya dibandingkan kita. Wis sugih kok dikei to? Ora apa-apa. Wong ora kurban nih, ya ora apa-apa. Nah, dari sini kita bisa memahami hadiah itu boleh untuk non muslim. Sehingga Anda ketika ngasih hadiah kepada non muslim, hukumnya diperbolehkan, maka hewan kurban boleh diberikan kepada non muslim. Aturannya beda dengan zakat. Kalau zakat diberikan kepada non-muslim, tidak boleh. Kecuali mu'alaf. Tapi kalau sedekah, kalau hewan kurban, hasil kurban diberikan kepada non-muslim, hukumnya boleh. Dan nanti statusnya sebagai hadiah. Kecuali kalau ada dampak buruk misalnya. Itu nek dikai daging kurban mas, ora gelemangan. Dikakno kiri Dan kita punya bukti. Oh iya, dikasihkan kirek. Dia nggak mau makan. Anti dengan yang kayak gini. Kalau kita punya bukti seperti itu, ya sudah nggak usah dikasih daging kurban. Kasih saja arem-arem. Ya. Nah, insya Allah dimakan. Baik. Sekarang coba kita lihat ini. Yang pertama, bolehkah menggaji jagal dengan kulit kurban? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzar minha qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi onta-onta beliau, yaitu onta kurban. Dan agar aku mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan ajillahnya. Ajillah itu semua aksesoris yang nempel di binatang. Kalau di onta itu ada banyak aksesoris. Mulai dari tali kekang, terus taplak yang nutupi punggung. Sebelum dipakai untuk dikasih pelana, itu dikasih apa? Taplak dulu. Kemudian aneka tali-tali yang ada di badannya. Itu namanya ajillah. Dan ajillah ini ada harganya. Kalau bahasa kita ya keluh sapi. Dulu kan nek ndek sapi pedet wis rada gede, arep dikeluhi, tuku tampar keluh. Beli ya, Pak ya. Ada harganya dulu. Sekarang sudah jarang yang kayak gini. Mungkin anak-anak kita generasi bawahnya nggak kenal apa yang jenenge keluh sapi ini. Saya masih ingat dulu disuruh belikan tali untuk keluh sapi. Ternyata ada khusus, ada yang jual. Jadi ajillah ini tidak boleh dijadikan sebagai upah. Sehingga misalnya, ya tak sembelih no, tapi nanti iki tak jukuk dibayari kiwe rapopo. Itu tidak boleh. Wa alla u'tiyal jazzara minha. Dan aku dilarang untuk memberikan upah jagal minha dari onta kurban itu. Qala Ali mengatakan, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah dari uang pribadi. Ini yang benar, Pak. Maka dalam penyembelihan hewan kurban tidak boleh ada upah yang diambilkan dari hasil kurban. Dan ini jadi tradisi dan budaya di sebagian tempat.
Saya yang di Lamongan ya, dulu itu ada tradisi kayak gini. Nyembelih sapi atau nyembelih kambing itu nggak dibayar pakai duit, tapi disuruh bawa lulang plus kepala. Sehingga nyembelihnya gratis, tapi dibayar pakai lulang. Hukumnya apa ini? Nggak boleh. Baik. Sehingga tidak boleh ada kerja yang diupah dengan hasil kurban. Ini kaidahnya. Tidak boleh ada kerja yang diupah dengan hasil kurban. Berarti Pak, sekarang coba kita lihat ya. Panitia gelem dadi panitia nek dikai sak kresek. Lah aku nyambut gawe kok ora dikai. Sehingga ada jatah khusus sebagai panitia karena dia turut serta dalam mengelola kurban. Kira-kira kalau kayak gini boleh atau tidak, Pak? Ada ini Pak ya. Dalam satu rumah ada 5 orang. Suami, istri, anak 3. Anak yang pertama kuliah, anak kedua SMA, anak ketiga SMP. Ya, bapaknya ketua takmir, ibunya ketua PKK. Anaknya ketua pemuda. Ya, Karang Taruna. Begitu korban melu kabeh. Maka saat mereka pulang, mereka membawa jatah. 1 sebagai warga, dapat 1 bungkus. 5 sebagai panitia, jadi 6. Ya. 1 lagi sebagai ketua takmir, 7. Kemudian sumbangan untuk ibu PKK, 8. Lalu pemuda, ketua pemuda, entuk 9. Gowo mulai 9 kresek. Ada kayak gini Pak? Boleh nggak kayak gini Pak? Nggak boleh. 9 kantong ini Pak, atau 8 ya? Enggak 8. Itu wedhus siji dhewe Pak. Wedhus siji gowo mulai. Boleh kayak gini Pak? Ada seperti ini? Ada. Jadi ada orang dalam satu keluarga, itu bisa jadi dia bawa paling banyak. Sementara mungkin di satu kampung ada rondo, anak 5 cilik kabeh. Akhirnya karena dia harus ngasuh anaknya, nggak bisa datang ke masjid. Maka dia tidak terlibat. Mong 3 sak kresek. Sudah? Inilah keadilan warga negara kita. Yang kayak gini sistem yang terjadi di negara kita. Dan kalau ketika seperti ini dielengno, Pak. Sing dadi panitia gak terima. Entuk apa aku dadi panitia nek ra entuk nggawa sak kresek. Sampai ada jatah khusus karena rumangsa wis nyambut gawe. Padahal kan biasanya kalau udah di sana ya kadang ada yang mau lunggah-lungguh karo udut. Jadi pengawas umum ya. Keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Paling-paling nih pas ngerobohno sapi ya melu-melu nyekeli tampar. Ya. Tapi nanti pulang bawa 1 kresek. Ada kayak gitu Pak. Nah ini terus solusinya gimana? Karena di tempat kita ini kan yang namanya kurban itu kerja bakti. Sehingga dong ngerubung kabeh teko kabeh. Kadang sahibul kurban, dia sudah nyetor kambing, suruh bayar 100.000. Sudah, nanti dia tetap dapat jatah ya, dikasih. Cuman bisa jadi panitia dapat jatah lebih banyak daripada sahibul kurban. Karena dia membawa pasukan lebih banyak. Datang dengan full tim, suami, istri, 3 anak. Masya Allah. Iso ngentai kabeh. Ya, mungkin ada kebijakan dari takmir. Coba perhatikan ya. Ini kalau dalam rangka untuk pemerataan, maka sebenarnya perhitungannya bukan semata perhitungan siapa yang jadi panitia.
Lebih melihat kepada kebutuhan masyarakat. Panitia dikasih sebagai hadiah, silahkan. Panitia dikasih sebagai sedekah, silahkan. Tapi panitia dikasih sebagai upah, dilarang. Dari sini kita bisa lihat hasil kurban bisa sebagai sedekah, bisa sebagai hadiah, tapi tidak boleh sebagai upah. Nah, ini yang penting. Sudah? Jadi catatan terakhir ini, hasil kurban bisa sebagai sedekah, bisa sebagai hadiah, tapi tidak boleh sebagai upah. Ini tidak boleh. Kalau hasil kurban untuk upah, ini melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita bisa lihat kerja jagal plus panitia. Nah, kerja jagal plus panitia. Diupah boleh atau tidak? Kerja jagal atau panitia diupah boleh enggak? Boleh, tapi tidak boleh dengan menggunakan hasil kurban. Diupah dengan selain hasil kurban. Selain hasil kurban itu apa, Mas? Ya banyak. Uang bisa, atau ya mangan bisa. Sudah, nanti ada makanan. Snack-snack bisa. Atau yang lainnya. Yang penting selain hasil kurban. Sudah? Sehingga jagal plus panitia boleh diberi hasil kurban sebagai apa? Hadiah atau sebagai hadiah atau sedekah. Jagal dan panitia boleh diberi hasil kurban sebagai hadiah atau sedekah. Tapi tidak boleh diberi hasil kurban sebagai upah. Nah, kata kuncinya di situ. Monggo mangke jenengan ngecakke pripun. Silakan nanti diatur bagaimana para panitia takmir buat kebijakan bahwa panitia dilarang menerima upah dari hasil kurban, tapi boleh menerima hasil kurban sebagai hadiah atau sedekah. Bedanya apa, Pak, antara upah dengan hadiah? Bedanya apa antara upah dengan hadiah? Kalau upah ditentukan jumlahnya. Yang kedua, niat. Upah itu sifatnya mengikat. Jadi nek gak dikai boleh minta. Kalau nggak dikasih boleh minta, itu upah. Aku ora dikai apa-apa ya, njaluk. Boleh minta. Nek gak dikai piye? Ya wani ngantem. Oh, jangan ya, masuk ngejak berantem ya. Ya. Intinya ketika upah itu diberikan maka sifatnya itu lazim. Sifatnya sebagai bayaran yang itu adalah keharusan untuk diberikan. Jika tidak dikasih, dia boleh minta. Beda dengan sedekah atau hadiah. Hadiah atau sedekah nggak dikasih, dia tidak punya hak untuk nuntut. Kok aku gak dikai? Ini kan cuma hadiah. Kowe dikai ra dikai ora apa-apa nggak hadiah. Terserah yang punya binatang. Sehingga untuk hadiah, orang ketika nggak dikasih, dia tidak punya hak untuk apa? Nuntut. Beda dengan upah, kalau nggak dikasih, punya hak untuk nuntut. Kita tulis di sini ya. Beda hadiah dengan upah. Kalau hadiah bersifat tidak mengikat. Tidak mengikat artinya apa? Ya.
Tidak bisa nuntut. Tidak bisa nuntut untuk dikasih. Sedangkan upah bersifat mengikat. Aku wis kerja kok ya, kudune dikei. Nah, maka di sini bisa nuntut. Baik. Nah, sekarang panitia itu diupah atau tidak? Panitia itu diupah atau tidak? Ada dua keadaan. Ada panitia inti. Nah, ini kerja paling banyak. Misalnya ya, bagian penyembelih atau bagian apa ini Pak yang ngeleti. Ini pakaian ini. Pokoknya kerja paling banyak. Ini silahkan diupah. Silahkan diupah. Ya, dengan tadi ketentuannya. Selain hasil kurban. Baik. Yang kedua, tim hore. Wah, yang rame-rame ya. Untuk panitia jenis yang kedua ini sebaiknya sifatnya kerja bakti. Untuk yang kedua ini dah kerja bakti saja, sifatnya sukarela, namanya kerja bakti, sukarela, sing digoleki jangan upah, tapi arem-arem. Ya. Jadi kalau yang ini sifatnya sukarela, nanti apa biasanya kasih makan gitu aja ya. Kasih makan. Baik. Kira-kira kalau seperti ini bisa jadi solusi nggak? Jadi panitia dipetakan antara yang kerjane banyak dan yang sifatnya hanya ya cah nom-nom kan biasanya mau ikut nimbrung, seneng melu bantu-bantu, nggih. Tim hore. Nah, yang kayak gini kita kasih motivasi bahwa ini adalah kerja bakti. Nanti kalian di sini tidak diupah dalam bentuk daging, ya, meskipun nanti boleh menikmati bersama. Sehingga hasil kurban sebagian boleh dimasak, kemudian dimakan bareng, ada snack untuk semua panitia, tim hore, semua bisa menikmati apa yang ada di situ. Sama seperti ketika orang kerja bakti resik-resik kampung. Pemuda kerja bakti ngersii kuburan. Itu jadi bayar nggak Pak? Biasanya. Tidak. Bisa sebenarnya mereka. Berarti sebenarnya panitia kurban ketika mereka dikasih pengertian, ini kerja bakti, mereka itu bisa memahami. Berarti di sini kita tidak boleh nyari bayaran. Apalagi sing digoleki daging kurban sebagai ganti dari bayaran. Maka nggak ada ceritanya ketika dalam satu rumah keluar 5, mulai nggawa 5 kersek digawa kabeh. Bukan demikian. Karena nanti justru ini akan, Masya Allah ya, menimbulkan kecemburuan sosial. Sampai nyun sewu, nggih. Kadang kolkase niku gak muat. Gara-gara apa, Pak? Kelologen daging. Ya. Kita kasih motivasi kepada mereka bahwa kerja Anda di sini adalah sebagai kerja bakti, bukan untuk nyari upah. Nah, di sini Pak ada sisi bahaya yang perlu untuk dihindari. Larangan menjual hasil kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman orang yang menjual kulit kemudian uangnya dimanfaatkan pribadi. Ini bisa membatalkan pahala kurbannya. Beliau mengatakan, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu." Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya, alias kurbannya batal. Menjual kulit hewan kurban, kurbannya batal.
menjual hasil kurban. Ini ancamannya apa tadi? Kurban batal, nggak ada pahalanya. Padahal seperti ini cukup banyak terjadi di masyarakat. Baik, bentuk menjual hasil kurban itu ada beberapa macam. Yang pertama, dijual langsung mentahan. Misalnya kulitnya dijual langsung mentahan. Ini tidak boleh. Yang kedua, saya tulis sini ya, ada dua bentuk. Yang kedua, dijual mateng. Ada orang bakul sate. Pas Idul Adha, kurban wedhus. Akhirnya dia pesan sama panitia, Pak Nyun Sewu, makai kula pesen sampil ngarep ngguri kiwa tengen. Plus igo ati karo jeroan. Terus yang ditinggal yang mesin apa Mas? Nggih kemauan mong kepala, sikile karo tulang punggung. Cukupan kabeh Mas. Nah, kemudian ternyata oleh orang ini itu dipakai untuk bahan baku jualan. Ini tidak boleh. Dua ini dilarang. Sampai dalam keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau saya sebagai sahibul kurban, lalu kulit hewan kurban itu tak sama. Setelah saya sama, saya jadikan sebagai tas atau tak jadikan sepatu. Dah, kemudian saya jual dalam bentuk sudah jadi sepatu. Hukumnya apa? Enggak boleh. Meskipun sudah berlalu dalam waktu yang lama. Karena prosesnya kan lama ya, dari mulai disamak sampai jadi sepatu atau jadi baju atau jadi sandal, prosesnya lama. Tetap tidak boleh. Karena dalam hal ini termasuk dalam kategori menjual hasil hewan kurban. Baik, selanjutnya. Ada macam-macam jual hewan kurban, hasil kurban. Nah, yang pertama dijual lalu hasil untuk pribadi. Ini hukumnya dilarang. Yang tadi ya. Yang kedua, dijual lalu hasil untuk operasional. Ini apa misalnya panitia jagal harus dibayar. Ya wis itu kulitnya didolen nih. Untuk duit piro kayak no mereka. Atau dipakai untuk biaya operasional. Ini nanti butuh ini loh ya. Butuh biaya pengadaan kresek. Kemudian apa lagi? Tenda, ya, pisau dan seterusnya. Akhirnya oleh panitia kulitnya dijual. Nggo tuku kresek, nyewa tenda, beli pisau dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu berarti ini sama dengan upah dari hasil kurban. Termasuk ngombayari jagal dan seterusnya. Dan ini dilarang, hukumnya dilarang. Ini dilarang. Udah. Yang ketiga, dijual lalu hasil disedekahkan. Untuk yang ketiga ini ada dua pendapat. Misalnya ya, kulit sapi, kulit kambing kumpul no kabeh,
terus bakul teko. Akhirnya tawar-menawar, deal di harga sekian. Wes Pak, bayar, ya. Langsung uangnya diserahkan ke fakir miskin atau ke siapapun yang membutuhkan. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, boleh, dan ini pendapat Ibnu Umar. Dan ini dibolehkan oleh Imam Ahmad. Pendapat kedua, tidak boleh. Karena sudah menjual sebelum disedekahkan. Sehingga tidak boleh yang seperti ini. Baik. Dan wallahu ta'ala alam, kalau misalnya terpaksa takmir harus melakukan seperti ini, maka Anda bisa mengikuti pendapat Ibnu Umar yang membolehkan jual lalu hasilnya disedekahkan. Nah sekarang boleh nggak hasilnya untuk nutupi operasional takmir? Nggak boleh, itu sama seperti nomor 2. Nomor 2 ini nggak boleh ya. Misalnya, biasanya kan kalau korban nanti harus pasang deklet, terus pasang terpal. Modal pertama dari kas takmir. Kemudian nanti kas takmir itu digantikan oleh panitia korban kalau sudah terjual hasil kulitnya. Kulit, kaki-kaki dijual semua. Dapat uang dipakai nutupi kas takmir. Ya ini sama seperti nomor 2. Berarti ada pemanfaatan hewan kurban yang digunakan untuk biaya jasa atau biaya operasional. Dan itu tidak diperbolehkan. Baik. Nah terus Pak, untuk pengadaan-pengadaan seperti itu dari mana? Ya bisa dari sahibul kurban, tapi kalau sekiranya keberatan, sebaiknya itu diambilkan dari iuran warga. Kita jadikan ini sebagai agenda bersama, kayak Idul Fitri, Idul Adha itu ya. Sehingga biaya operasional itu diambilkan dari iuran warga. Seperti 17-an, kan? Biasanya pemuda itu keliling. Ngapain Pak keliling? Jimpitan ya. 100.000, 200.000 jimpitan kalau 17-an kan gede ya. Sehingga dia ngambil 100.000, 200.000 dikumpulkan, nanti dipakai untuk kegiatan masyarakat. Nah, kurban juga bisa seperti itu. Sehingga kami sarankan di sini ya. Ini sekaligus sebagai tambahan. Biaya operasional. Sumbernya dari mana? Sumber dari mana? Pertama, tidak boleh diambil dari hasil kurban. Biaya operasional tidak boleh diambil dari hasil kurban. Contohnya kayak tadi, kulit dijual lalu dipakai untuk menutupi biaya operasional. Ini tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diambil dari kas masjid. Ini tidak boleh, ini pelanggaran. Termasuk sikap tidak amanah dari takmir adalah menggunakan kas masjid untuk operasional kurban. Kok bisa Pak? Ini umum loh Pak, rata-rata kayak gini. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kas masjid itu kan infak dari siapa? Jamaah. Pas Jumatan atau pas sholat 5 waktu. Dan itu ikrarnya, akadnya adalah untuk operasional masjid. Maka kalau takmir menggunakan itu untuk kegiatan di luar operasional masjid, pelanggaran. Dan kurban itu bukan bagian dari operasional masjid. Makanya tidak boleh menggunakan kas masjid untuk operasional kurban. Lalu yang ketiga, boleh dari uang pribadi, boleh dari uang pribadi siapa?
sahibul kurban. Pak, tapi yang mesaknya Pak, banyak sekali nanti kebutuhannya. Terlalu tinggi biayanya. Baik. Yang keempat, boleh dari iuran warga. Nah, dua inilah yang saya sarankan. Jadikan ini sebagai solusi agar duit takmir nggak dipakai untuk korban. Karena kan kita jarang yang kayak gini, korban kok iuran dari warga. Karena kebutuhannya besar, ini kan anggap saja sebagai kegiatan kampung. Sama seperti sholat Id, sama seperti ketika 17-an, iuran warga nggak ada yang nolak. Kita buat korban seperti itu. Butuh deklit, butuh terpal, butuh plastik, butuh pisau, butuh ini, butuh ini. Nah ini semuanya nanti akan jadi apa? Jadi fasilitas untuk korban. Terus inventaris takmir. Setiap tahun keluar, nanti disimpan lagi, diresiki, disimpan. Tahun depan keluar lagi, diresiki, disimpan lagi. Dengan demikian, maka inventaris ini berlaku sepanjang masa. Selama tidak rusak. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini bermanfaat dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan korban kaum muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Izin bertanya, Ustaz. Oh, izin bertanya, silakan. Masya Allah. Terima kasih. Mau bertanya tentang puasa Arafah, Ustaz. Banyak pertanyaan itu puasa Arafah ngikutin pemerintah negara atau ngikutin wukuf Arafah di Saudi. Terima kasih, Ustaz. Baik. Puasa Arafah itu mengikuti pemerintah negara ataukah mengikuti hari wukuf di Saudi? Pemerintah puasa Arafahnya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah, Saudi 9 Dzulhijjah juga. Ya. Baik. Kalau pemerintah hari apa, Pak? Rabu. Kalau Saudi Selasa. Nah, di sini saya tulis ya. Puasa Arafah ada dua pilihan. Selasa ini Saudi. Yang kedua Rabu ini pemerintah. Baik. Sebenarnya perbedaan pendapat seperti ini di negara kita ya. Ini ketika beda pendapat di Idul Adha, ternyata efek sampingnya lebih mengerikan daripada di Idul Fitri, Pak. Karena kadang iuran sapi, terus anggotanya beda hari raya. Masya Allah. Bisa sampai padu itu. Yang satu pengen disembelih hari Rabu, yang satu minta disembelih hari Kamis. Akhirnya sembelihnya kapan? Malam Kamis. Yang Rabu karo Kamis, malam Kamis. Batal kabeh. Baik. Menyembelih malam ada yang mengatakan tidak boleh ya, tapi ada yang mengatakan sah. Kembali ke sini. Puasa Arafah Selasa atau Rabu? Di Saudi wukufnya pas hari Selasa. Di Indonesia Arafahnya hari Rabu. Pertanyaannya sekarang. Puasa Arafah itu dilakukan karena menepati wukuf ataukah karena tanggal 9 Dzulhijjah? Baik. Yang lebih tepat yang mana? Puasa Arafah itu karena wukufnya atau karena 9 Dzulhijjahnya?
Sebentar dulu sih. Yang menjawab puasa Arafah karena wukuf, yang jawab nomor 1 angkat tangan. Wah, baik, cuma ada beberapa pendapat ya. Yang menjawab karena tanggal 9 angkat tangan. Wah, jumhur. Jumhur berpendapat karena tanggal 9. Baik. Memang ada dua pendapat dalam hal ini. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa puasa Arafah itu dilakukan karena menepati wukuf. Sehingga kapan wukuf itu dilakukan, di hari itulah dilaksanakan puasa Arafah. Meskipun beda tanggal antara negara kita dengan negara selain atau dengan di negara yang di Saudi. Ya. Pendapat kedua mengatakan puasa Arafah itu karena tanggal 9. Pokoknya anggere wis masuk tanggal 9 ya puasa Arafah. Kalau belum tanggal 9 maka tidak boleh atau tidak puasa Arafah. Berarti puasanya tarwiyah tanggal 8. Baik. Dulu saya mengikuti pendapat yang pertama. Dulu ya. Saya ngambil pendapat ini. Sehingga saya pertahankan namanya puasa Arafah ya harus dilakukan tepat saat orang itu wukuf di Arafah. Karena penamaan itu memberikan sebab. Saumu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. Berarti puasa ini dilaksanakan ketika ada kejadian di Arafah. Apa kejadian di Arafah? Ibadah wukuf yang ada di Arafah. Nah, lalu belakangan saya pindah ke sini. Kayaknya kok yang lebih benar karena pertimbangan tanggal 9 Dzulhijjah. Alasan kenapa saya pindah ke sini itu begini. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka dia bisa diterapkan di sepanjang waktu. Di sepanjang waktu. Artinya di sepanjang waktu gimana Pak? Tidak mengenal ada teknologi dan tidak. Islam bisa nggak diterapkan di zaman sebelum ada teknologi? Bisa. Islam bisa nggak diterapkan di zaman penuh dengan teknologi? Bisa. Sebagaimana Islam bisa diterapkan di zaman penuh teknologi, Islam juga bisa diterapkan di zaman tanpa ada teknologi. Dan adanya teknologi komunikasi, ini kan belakangan. Ini sifatnya apa, Pak? Belakangan. Orang dulu untuk bisa mendapatkan berita dari satu titik ke titik yang lain, butuh waktu yang lama. Orang sekarang untuk dapat berita, hitungan mikrodetik. Nggak cuma detik, Pak. Mikrodetik. Karena ketika orang ngirim WA, langsung kirim, internet lancar, itu nggak sampai 1 detik sudah sampai. Foto langsung kirim. Kalau internet lancar, nggak sampai 1 detik sampai. Tapi kalau muter-muter data entek ya berjam-jam nggak tekan. Kok orang entek, kok nggak tekan data entek. Ya. Sehingga teknologi komunikasi yang datang belakangan ini tidak ada di masa silam. Sudah? Maka bayangkan orang yang hidup sebelum teknologi. Orang yang hidup sebelum teknologi. Kira-kira Pak, puasa Arafahnya ikut yang mana Pak? Hah? Puasa Arafahnya gimana? Yang hidup di zaman tahun 32, kalau tahun 40 sudah ada Telegram ya? Ada. Belum ada WA kan dulu, tapi sudah ada Telegram ya. Ada fax itu tahun berapa fax? Faksimil. Belakangan ya. Kalau yang ngirim pesan dulu pakai apa? Zaman Londo itu. Hah? Telegram.
Katanya pakai Telegram. Mbah piye itu teknologinya, katanya pakai Telegram. Itu pun adanya di kota-kota besar, tahun 40-an. Ketika mendekati kemerdekaan atau di sekitar kemerdekaan. Tahun 30-an, 1930-an, itu puasa Arafahnya ya, mau nggak mau harus tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga nggak mungkin ini harus sesuai dengan wukuf. Piye carane? Yo ngirim jin apa-apa ngono. Jin kirim, kamu perhatikan di sana ya. Nanti kalau sudah wukuf balik lagi ngasih kabar ke sini. Apa bisa, Pak? Islam membutuhkan kedatangan jin. Sehingga tidak mungkin ini bisa dilakukan kalau tidak mengacu kepada hilal. Dan hilal itu bisa diakses dari siapapun, dimanapun dia berada, meskipun dia nggak punya teknologi. Sehingga bisa jadi di Indonesia belum lihat hilal, di Saudi sudah lihat, di sana wukuf, di sini masih tanggal 8. Kalau kita mengakui Islam sebagai rahmatan lil alamin, pertimbangan ini harus dipakai. Bahwa agama ini tidak butuh teknologi. Islam sempurna walaupun tidak ada teknologi. Dan sebagai konsekuensinya, berarti orang ketika beribadah, dia hanya bisa menggunakan metode tanpa teknologi. Nah, ketika itu, kita bisa lihat kehadiran teknologi tidak mempengaruhi perhitungan waktu. Dipahami ya? Baik. Maka dari sinilah kami kemudian menyimpulkan berarti sing bener ini ya lebih tepatnya karena tanggal 9. Karena kalau menepati wukuf akan ada jutaan kaum muslimin yang mungkin tidak bisa tepat di waktu ini. Karena mereka hidup jauh sebelum ada sumber informasi secepat yang bisa disampaikan di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Baik. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oh, baik. Untuk biaya operasional diambilkan dari iuran sahibul kurban. Itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Nah, seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa biaya operasional bisa diambilkan dari iuran pribadi sahibul kurban. Nah, ini bisa include misalnya iuran sapi regane 3,5 ditambah 200, maka jadinya 3,7. Plus di sini 200-nya adalah sebagai operasional, boleh. Cuman kan terlalu kecil ya. Terlalu kecil ya. Nyun sewu, coba kita hitung, Pak. Jadi kalau cuman ngandalin ini kecil. Kecil sekali. Biasanya di sini berapa sapi, Pak? Masjid Al-Furqan berapa sapi? Misalnya ya, 10 sapi berarti kan 70 orang. Ya, 20 kambing. Berarti berapa? 20 orang. 20 orang. Total 90 orang. Udah? Mau ditarik iuran berapa? Semuanya 200. Semua 200. Kambing maupun sapi 200 ya. Kalikan 200.000. Berapa ini, Pak? 18 juta. Baik. 18 juta untuk bayari jagal 10 sapi. Berapa jagal satu itu? Satu sapi berapa? 600. Berarti 6 juta sendiri. Kambing sukarela dibayar 100 misalnya ya.
maka kambing 2 juta. Berarti jagal tok itu 8 juta. Sisa 10 juta. 10 juta sewa tenda, gelar tiker, snack, plastik, mungkin nggak cukup. Ya kalaupun cukup ya hemat sekali gitu ya. Nanti panitianya kon poso. Mungkin ya. Karena terkadang kebutuhannya lebih besar. Ini kalau korbannya banyak, Pak. Nah, kalau di satu masjid sapi ini mau telu, ya, tapi warganya 300. Itu jadi iurannya terlalu kecil. Makanya mungkin bisa ditambahkan dari iuran warga untuk membantu agar tidak terlalu memberatkan sahibul kurban. Wallahu a'lam. Pencekap, ya? Masya Allah. Satu lagi, boleh nggak ini? Oh boleh, ya? Izin takmir dulu saya, karena sudah lewat waktu. Ya, izin jamaah. Ini Ini gimana yang ini? Ini banyak lagi nih. Hah? Loh, ini loh, Masya Allah, baik, bagus sekali ini. Baik, nanti ini pertanyaan BPJS. Insya Allah, semoga di lain waktu kita bisa baca ya. Silakan duluan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kejadian bahwasanya di daerah itu ada seorang takmir yang memberikan hutangan kepada jamaah untuk ikut berkurban. Jadi kurban itu diutangi dulu. Nah, nanti nyaur, tetapi uang ini uang kas masjid, Ustaz. Yang dipakai ngutangi uang kas masjid? Iya, kasnya masjid. Ini boleh atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kurban pakai utang itu boleh ya. Kurban pakai utang boleh. Coba kita lihat di sini. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri bercerita. Dulu Abu Hatim berutang untuk membeli seekor onta. Lalu ada orang yang bertanya, kamu utang untuk membeli seekor onta? Faqala, beliau mengatakan, karena aku mendengar Allah berfirman, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan banyak kebaikan dari onta-onta itu. Sehingga sampai direwangi utang untuk bisa menyembelih onta. Maka ini bukti bahwasanya, dan ini ulama yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir kisah ini. Ini salah satu di antara bukti bahwa kurban dengan utang hukumnya boleh. Cuman yang jadi masalah, boleh nggak pakai uang kas takmir? Jawabannya, boleh asal minta izin ke seluruh jamaah. Jadi pas sebelum Jumatan itu, dikasih pengumuman. Ya. Para jamaah sekalian, ya, kami mohon izin bahwa uang kas masjid ini akan kami utangkan kepada jamaah yang mau kurban. Nek gak dibalang sandal, lanjutkan. Karena ini pelanggaran uang milik umat. Kalau mau serius kayak gitu, coba cari orang-orang kaya. Pak, bisa nggak kita utang? Nanti kita akan utangkan kepada orang yang mau kurban. Terus nanti dibayar. Insya Allah itu akan lebih bagus agar apa? Tidak menggunakan uang kas masjid. Apakah sahibul korban boleh minta lebih dari sepertiga bagian dari hasil korban? Misal korban 1 kambing lewat panitia lalu minta 2 paha dan hati. Boleh ya. Boleh minta lebih dari sepertiga. Selama tidak digerenengi masyarakat. Ini digerenengi berapa? Ya, itu resiko Anda ya. Baik. Oke, pun cekap nih udah kelewat dari waktunya. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.